Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 6 cara atau strategi marketing untuk menarik pelanggan yang paling bagus. Jadi marketing itu bukan hanya sekedar gimana caranya kita menjangkau pelanggan, gimana caranya kita beriklan, gimana caranya kita mendatangi banyak sekali orang. Biar semua orang itu tahu, marketing bukan hanya sekedar menjangkau pelanggan, tapi juga gimana caranya untuk menarik pelanggan biar mereka itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, ada 6 strategi marketing yang paling mudah dan paling bagus, terutama buat kalian yang masih pemula dalam bisnis. Aku akan share di video ini, jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Strategi yang pertama yang paling mudah adalah potongan harga atau diskon. Oke, jadi banyak sekali diskon yang diterapkan oleh para pebisnis. Dan diskon ini ada banyak sekali macamnya. Biasanya diskon ini digemari atau diminati oleh banyak sekali orang, terutama kalau misalnya kalian itu jualan pakaian untuk cewek. Oke, biasanya cewek-cewek kalau misalnya ada diskon, ada promo, ada ini, biasanya mereka akan langsung tertarik, langsung pengen beli, langsung ada keinginan untuk lihat dulu dong, beli dulu dong, kayak gitu. Makanya kalian harus pastikan produk kalian harus ada diskonnya. Nah, diskon ini juga ada strateginya biar kalian nggak rugi. Salah satunya adalah kalian harus menaikkan harga dulu, baru kalian diskon. At least harga akhirnya tidak membuat kalian rugi. Contohnya, kalau misalnya kalian itu sering pergi ke department store, oke? Kalian melihat bagaimana pakaian-pakaian yang ada di sana. Biasanya hari pertama dan hari kedua, atau at least biasanya 1 minggu sekali ya. Minggu pertama dan minggu kedua, biasanya harganya itu beda. Misalnya di minggu pertama, katakanlah produknya itu adalah celana. Celana harganya harga awal ya, bukan harga setelah didiskon ya. Itu katakanlah 700.000, didiskon jadi 150.000. Minggu kedua, ternyata harganya itu beda. Mungkin bisa jadi 800.000, atau bisa jadi 1 juta, padahal produknya sama. Tapi didiskon lagi, jadi harga akhirnya itu 150.000. Dari situ kita bisa melihat bahwa strategi yang digunakan adalah merubah harga awal, bukan harga akhir. Oke? Jadi merubah harga awal bukan harga akhir. Kenapa kita harus merubah harga awal? Biar diskonnya terlihat lebih besar. Oke? Jadi minggu pertama mungkin diskonnya hanya 50%. Minggu kedua diskonnya 60%. Minggu ketiga diskonnya 70%, 80%, dan sebagainya. Padahal harga akhirnya itu sama, 150.000. Paling beda-beda dikit, misalnya 145.000 atau 160.000, kayak gitu. Tapi at least itu rata-rata di angka yang hampir sama. Oke, itu adalah salah satu strategi diskon. Kemudian yang nomor 2 adalah free item. Jadi kalian bisa menggunakan strategi memberikan barang-barang yang gratis. Gratis ini tidak harus barang. Contohnya misalnya kalian kasih free ongkir. Istilahnya free atau gratis. Orang Indonesia itu paling suka kalau ada yang gratis, ya kan? Nah, makanya kalian harus menarik pelanggan dengan cara memberikan embel-embel gratis biar orang itu lebih banyak datang ke kalian. Kalau kalian perhatikan beberapa restoran misalnya saat mereka itu launching produk baru atau launching toko baru, pas baru buka, mereka biasanya akan mengadakan free besar-besaran. Contohnya 1000 porsi gratis atau 100 porsi gratis untuk 100 orang pertama atau 1000 orang pertama, atau orang yang namanya Agus katakanlah. Agus! Gimana Agus? Mereka akan ngasih gratis. Kenapa mereka itu mau memberikan sesuatu yang gratis? Apakah mereka nggak rugi? Nah, ini pesan buat teman-teman ya. Biasanya teman-teman itu takut untuk rugi, takut untuk memberikan sesuatu secara gratis. Padahal itu bukan sesuatu secara gratis, teman-teman. Itu adalah strategi marketing. Jadi misalnya nih 1000 porsi itu katakanlah satu porsinya itu sekitar 20.000. Berarti 1000 porsi berarti 20 juta katakanlah ya, 20 juta. Nah, 20 juta itu sebenarnya bukan kita itu rugi, tapi itu adalah biaya marketing. Oke? Jadi itu bukan kerugian, tapi itu adalah biaya marketing kalau kita menyikapinya dengan strategi marketing. Kalau misalnya kita itu cuma memberikan secara gratis, yaitu rugi. Tapi kalau misalnya kita itu punya strategi, contohnya yang misalnya makan itu dikasih kupon biar mereka datang lagi, atau yang misalnya makan itu kita foto untuk konten di sosial media.
Atau misalnya mereka itu ada syaratnya harus follow akun sosial medianya ini katakanlah, biar mendapatkan sesuatu yang gratis. Nah, itu adalah strategi-strategi marketing yang ada di balik dengan sesuatu yang gratis itu. Jadi, itu bukan sepenuhnya gratis, tapi itu adalah biaya. Itu adalah cost yang harus kita keluarkan untuk lebih banyak menarik pelanggan. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan itu, pelanggan nggak akan datang, pelanggan nggak akan tahu, pelanggan nggak akan tertarik. Kenapa? Karena kita tidak ada sesuatu yang gratis. Jadi orang nggak tertarik, akibatnya omset kita turun, pelanggan kita nggak ada. Oke, tapi kalau misalnya kita kasih sesuatu yang gratis, pelanggan semakin tertarik datang ke restoran kita, datang ke toko kita untuk membeli barang kita, dan kemudian kita memiliki omset yang naik. Oke, bisa dipahami ya? Lalu kemudian mana yang lebih bagus antara diskon atau free item? Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Menurutku, itu tergantung dari target market kalian. Target market kalian itu sukanya apa? Karena tipe orang itu beda-beda. Ada yang sukanya gratisan, gratis ongkir, gratis item, gratis apa. Ada yang sukanya diskon, karena mereka mungkin fokusnya di penghematan. Kayak gitu, jadi itu beda-beda. Jadi kalian tes dulu. Kalian kasih diskon, berapa banyak orang yang tertarik. Kalian kasih free item, berapa banyak orang yang tertarik. Bandingkan. Kalau misalkan lebih banyak diskon, berarti ke depannya kalian menggunakan diskon. Kalau lebih banyak tertarik yang gratis, maka ke depannya kalian menggunakan yang gratis. Kayak gitu, tes dulu. Aku nggak bisa pastikan ini yang lebih baik, ini yang lebih baik. Nggak, tergantung target market kalian, oke? Kemudian yang nomor 3 adalah membership. Membership ini mungkin diterapkan di beberapa toko ya. Dulu aku sempat datang ke beberapa mall di Surabaya gitu kan, dan mereka itu menawari sesuatu yang bersifat membership. Misalnya biaya membershipnya katakanlah 50.000 atau 10.000 atau ada yang gratis gitu kan. Jadi untuk membership itu biasanya kita dapat privilege untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersendiri. Contohnya misalnya hanya member yang dapat diskon 20% katakanlah. Hanya member yang mendapatkan free katakanlah free item untuk minimal belanja 100.000 katakanlah kayak gitu. Nah, dan biasanya ada kartu member sih. Nah, kalau misalnya kita itu sudah menjadi member di salah satu toko biasanya, itu akan ada keinginan kita untuk membeli sesuatu di toko itu. Kayak gitu. Jadi customer itu, kalau misalnya kita itu sudah menjaring mereka atau menjadikan mereka itu member dari toko kita, mereka akan ada keinginan untuk, kalau misalnya beli, misalnya nih kalian jualan celana katakanlah, si customer ini biasanya akan berpikir, kalau ingin beli celana ya, beli di ini aja karena aku ada member di sana. Biasanya kayak gitu. Akan ada keinginan kayak gitu. Nah, itu caranya untuk menarik pelanggan. Biar mereka itu bisa tertarik beli di toko kita saat mereka itu ingin beli sesuatu. Kemudian yang nomor 4 adalah special item. Nah, special item ini biasanya kita itu merelatekan atau menghubung-hubungkan sesuatu dengan produk kita. Contohnya yang kemarin lagi rame itu adalah McD X BTS. Apakah McD hanya jual BTS meal? Enggak. Mereka jual banyak hal. Jadi mereka itu tertariknya bukan pada produknya, tapi pada special item itu. Yang selanjutnya yaitu partnership. Jadi kalau misalnya kalian ingin menarik sebanyak-banyaknya pelanggan, kalian kerjasama dengan orang lain. Ini mungkin hampir sama dengan special item. Tapi kalau special item kan yang mempromosikan kita. Nah, kalau misalnya partnership ini atau kerjasama ini, partner kita atau orang yang kita ajak kerjasama juga mempromosikan produk kita. Jadi mereka akan tertarik ke influencer atau artis atau siapapun yang kita ajak partnership. Kemudian orang itu akan menariknya ke pembelian kita atau ke produk kita. Kayak gitu, itu yang dinamakan partnership. Kemudian yang terakhir adalah konten yang viral. Jadi konten yang viral ini bukan berarti kita menjual sesuatu yang viral. Contohnya kalau misalnya lagi viral boba, kita ikut-ikutan jualan boba. Enggak kayak gitu. Tapi kita mengadaptasi atau istilahnya membuat produk kita itu ada hubungannya dengan yang lagi viral. Misalkan yang lagi viral boba, maka kita buat sedemikian rupa produk kita itu ada boba-bobanya. Contohnya misalnya kita jualan pakaian, ya udah kita buat pakaian yang motif boba. Atau misalkan yang lagi viral tren misalkan di TikTok atau di mana gitu. Nah, atau challenge biasanya challenge, ya udah kita bikin konten challenge itu dengan menggunakan produk kita.
Jadi itu tergantung dari kreativitas kita. Gimana caranya membuat konten yang viral itu bisa berhubungan dengan produk kita. Oke, itu tadi 6 strategi marketing yang bisa kita terapkan untuk menarik pelanggan. Jadi sekali lagi, marketing itu bukan sekedar mempromosikan produk atau menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Tapi gimana caranya kita bisa menarik orang untuk membeli produk kita. Oke? Nanti setelah orang tertarik, baru kita gunakan teknik sales atau teknik penjualan biar orang jadi beli. Nah, itu beda lagi. Jadi beda ya, marketing itu gimana caranya kita menarik pelanggan, kemudian sales itu gimana caranya membuat pelanggan jadi beli. Oke, perhatikan itu baik-baik. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan omset penjualan kalian dan bisa membuat kalian survive lagi, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. So, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, biar mereka yang jualan juga bisa laku dan bisa menarik sebanyak-banyaknya pelanggan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!